Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama juga menjelaskan bahwasanya pahala salat kita itu bergantung atau sebanding dengan tingkat kekhusyuan yang ada dalam hati kita, yang kemudian terwujudkan melalui khusyuknya anggota badan kita ketika sholat. Sekali lagi, khusyuknya anggota badan ketika sholat itu ditandai dengan diam dan tenangnya anggota badan kita, tidak melakukan gerakan kecuali gerakan-gerakan sholat saja. Itu sebabnya dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu min salatihi illa ushruha au tus'uha أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها ربعها ثلثها أو نصفها. Sesungguhnya seseorang dia melakukan salat, namun tidak ditulis pahala untuknya kecuali hanya 1/10 saja, atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, atau separuhnya saja. Tidak sempurna. Yang demikian itu sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari salatmu kecuali salat yang engkau benar-benar menghayatinya, memikirkannya, khusyuk di dalamnya. Memikirkan salat, kata para ulama, memikirkan setiap gerakan salat, apa maknanya, apa tujuannya dia bertakbiratul ihram, apa makna dan tujuan dia berdiri. Kemudian dia memikirkan makna bacaan salatnya. Dan ini mengharuskan kita memahami makna bacaan salat kita. Dan tidaklah disebut seseorang itu menegakkan salat kecuali kalau dia benar-benar mewujudkan khusyuk ini di dalam hati mereka. Dan salat yang disertai khusyuk inilah salat yang akan mencegah kita dari dosa-dosa besar, perbuatan fahish dan mungkar. Wa aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita masih bergelut dengan dosa? Kenapa masih banyak orang melakukan dosa-dosa besar padahal mereka salat, padahal mereka berjamaah? Bahkan betapa banyak kita ataupun saudara-saudara kita yang setiap hari berjamaah di masjid namun masih bergelut dengan riba, masih bermuamalah dengan riba, padahal sudah tahu riba itu dosa besar, salah satu dosa besar yang terbesar, dosa yang membinasakan. Berarti salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, karena belum dikatakan dia menegakkan salat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah salat yang benar-benar ditegakkan. Dan salat yang benar-benar ditegakkan melazimkan ada kekhusyuan di dalam hati kita dan jawarih kita ketika melakukan salat.